Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang sempat kepada kita semua. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di umur kami yang akan datang. Amin ya rabbil alamin. Oke, selamat pagi kelas 11 MIPA 1. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Untuk hari ini kita masih akan melanjutkan materi tentang bab kebencanaan ya. Nah, ada beberapa informasi yang akan Bapak sampaikan sebelum mulai pembelajaran. Pertama, mengenai penugasan. Silahkan bagi yang belum mengerjakan tugas keterampilan, itu satu kelompok lagi belum ngumpul ya, kelompok Kalimantan Utara. Kemudian ini pertemuan terakhir untuk bab kebencanaan. Pekan depan kita akan melaksanakan penilaian harian. Sama seperti PH-PH sebelumnya, soalnya 25 butir sampai materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Kemudian untuk PAT nanti setelah Lebaran itu soalnya 50 butir ya. Nanti 18 soal itu bab kependudukan, 16 soal bab kebudayaan, 16 soal bab kebencanaan. Maka nanti silakan direview kembali untuk materinya. Itu aja mungkin informasinya. Ada yang ditanyakan? Oke, belum ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung memotong dari penjelasan Bapak. Oke, pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan kebencanaan khususnya di Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang siklus penanggulangan bencana dan jenis bencana alam. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penanggulangannya ya, tentang penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, serta kita akan belajar bagaimana sih penerapan partisipasi masyarakat dalam pencegahan atau mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia. Pertama, melalui edukasi, ya, artinya melalui jalur pendidikan seperti yang sedang kita laksanakan ya, melalui pembelajaran. Nah, ini termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Ya. Melalui apa? Jalur edukasi ini melalui pendidikan kebencanaan tadi ya. Nah, pendidikan kebencanaan ini nanti dibagi dua, ada yang formal, ada yang informal. Yang formal seperti sedang kita lakukan ya melalui lembaga pendidikan ya. Nah, secara umum di Indonesia nanti terbagi dalam 3 jenjang pendidikan. Ada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dia mencakup apa? SD. Ya, SD aja ya. SD atau MI atau sederajat. Kalau pendidikan menengah? SMP, SMA. SMP dan SMA. Lalu pendidikan tinggi berarti ketika nanti masuk di universitas, politeknik, atau sekolah tinggi yang lainnya. Nah, ini. Ketika TK dan PAUD, nah itu kan dia prapendidikan. Gitu. Jadi tidak masuk dalam pendidikan formal. Nah harusnya kalian semua sudah mendapatkan pendidikan tentang kebencanaan ya, mulai dari sekolah dasar. Dapat nggak dulu kira-kira pas SD tentang kebencanaan? Dapat, Pak. Dapat ya. Apa contohnya? Dulu materinya apa sih kalau di SD kebencanaan itu? Kelas 4. 4 ya. Oke. Kalau Bapak udah lupa, udah lama banget nggak SD. Itu artinya dapat artinya dari SD, SMP, dan ini SMA juga dapat lagi ya. Terutama di mata pelajaran geografi kita belajar tentang kebencanaan. Nah, di pendidikan dasar dan menengah itu biasanya sekedar kita mendapatkan materi saja. Nah, ketika nanti di pendidikan tinggi, nah, kalian semua sebenarnya bisa menjadi salah satu yang berperan dalam penanggulangan bencana tadi. Misal membuat kajian-kajian atau membuat alat-alat untuk kepentingan penanggulangan bencana, itu mulai bisa nanti dengan tinggi. Karena kan fokus ilmunya sudah ada gitu ya. Misal nanti ada yang masuk di jurusan kartografi dan penginderaan jauh di Fakultas Geografi UGM misalkan.
Nah, itu nanti akan belajar tuh bagaimana cara membuat peta risiko bencana, terus analisis tentang risiko bencana, gitu-gitu dia akan belajar. Jadi sebenarnya sangat dibutuhkan ya negara kita yang memang kategorinya multi hazard gitu. Semua bencana, semua bahaya itu ada. Lalu pendidikan informal itu melalui keluarga dan lingkungan, artinya baik keluarga inti atau keluarga besar. Mungkin ada yang menerapkan ya, orang tuanya memberi pemahaman bahwa nggak boleh loh kita misalkan membuang sampah sembarangan atau tidak hemat energi segala macamnya. Itu sebenarnya nanti jalurnya ke pencegahan dari bencana alam. Lalu melalui lingkungan ya bisa lingkungan tempat tinggal, kemudian teman bermain dan yang lainnya. Ini bisa dalam rangka pendidikan kebencanaan. Itu tadi melalui edukasi. Lalu yang kedua melalui kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Ada yang tahu? Jadi masing-masing daerah ada cara sendiri untuk menanggulangi bencananya, Pak. Jadi suatu bentuk atau wujud kebudayaan yang intinya nanti mengarah pada kegiatan penanggulangan kebencanaan. Sebenarnya secara tidak sadar kita sedang melakukan kadang-kadang ya di beberapa kelompok kebudayaan. Hal yang pertama ada subak ya di Bali. Nah, subak tuh ini nih yang ada di slide ya. Ini subak. Nah, kira-kira kalau kearifan lokal berupa subak ini untuk pencegahan bencana seperti apa kira-kira? Penanggulangan bencana apa dia? Kalau subak? Erosi, Pak. Erosi ya, boleh. Ya, nanti skala luas mungkin mencegah tanah longsor, kemudian mencegah banjir bandang gitu ya. Intinya subak ini kan sama dengan terasering ya, pesawat bertingkat sama aja sebenarnya. Ini subak. Nah, kalau subak yang di Bali ini sudah diakui oleh dunia ya, oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Tuh. Di daerah lain juga mengenal kearifan lokal semacam ini, ya terutama di daerah pegunungan memiliki kontur tanah yang miring. Ya, di Jawa Tengah disebutnya Dharma Tirta. Ya. Kebaikan ke air ya, tirta kan air ya. Terus kalau di Jawa Barat, di daerah Pasundan disebutnya Mitra Cai. Mitra artinya kan apa sih? Teman hidup gitu ya. Cai air, maksudnya ya kita hidup bertemu dengan air tadi, makanya perlu dilestarikan. Terus di Sulawesi Tengah namanya Tolai, ya. Jadi fokusnya sebenarnya ke pengelolaan air ya, ke pengairan. Ada yang hampir sama dengan kearifan lokal ini, namanya ya, Mertikali. Mertikali ini berasal dari Yogyakarta ya. Intinya dia itu penghormatan terhadap sungai. Kali kan sungai ya, Merti itu menghormati. Jadi hampir sama, dilarang membuang sampah sembarangan ke sungai, terus mengeksploitasi sumber daya yang terlalu berlebihan. Ini fokusnya ke sungai, pengairannya di sungai. Terus ini juga hampir sama dengan di Sumatera Barat, namanya Lubuk Larangan ya. Lubuk Larangan. Ya hampir sama dengan Sungai Keramat gitu-gitulah istilahnya ya. Lubuk di sini maksudnya sungai, larangan artinya sungai itu tertutup untuk masyarakat umum, tidak boleh dilakukan penangkapan ikan atau eksploitasi sumber daya alam yang lainnya. Mungkin boleh nanti tahunan ya, setahun sekali bisa tuh kita adakan panen raya. Ya artinya populasi ikan juga sudah banyak, baru kita bisa panen. Ya. Ini nanti kaitannya dengan bencana apa? Bencana banjir sungai ya. Artinya ketika sungainya lestari, potensi terjadi bencana banjir sungai itu semakin sedikit. Atau nanti bencana kekeringan. Ya. Terus selanjutnya ada kearifan lokalnya gunung. Ya. Jadi gunung tuh, ya kita semacam dibuat sabuk ya. Sabuk artinya melingkar gitu. Artinya dia itu penutupan daerah miring di pegunungan dengan vegetasi tanaman keras ya, artinya yang akarnya itu dalam. Tujuannya apa? Ketika terjadi intensitas hujan yang tinggi, dia infiltrasinya juga akan besar ya, penyerapan air ke tanah oleh akar-akar tanaman nanti akan kuat juga, kemudian juga menjaga dari permeabilitas dan porositas dari tanah.
Nah, makanya di daerah miring, daerah pegunungan itu kurang cocok ketika ditanam dengan tanaman yang berakar serabut. Misal sayur ya, misal tanam miring tanamannya wortel, kobis atau yang lain itu kurang cocok karena ketika terjadi hujan yang lebat, tentu akan terjadi layapan atau aliran air yang menyebabkan erosi, jadi kehilangan unsur hara. Ya, bisa juga jadi longsor nantinya. Nah, Nyambu Gunung ini Jawa Tengah, di sekitar lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Kalau di Jawa Barat nyebutnya Ngais Gunung, sama aja dengan si Nyambu Gunung tadi. Atau kalau di daerah Bali, secara umum sebenarnya juga ada nyebutnya Sengkedan ya. Jadi bedanya teras ring sama Sengkedan tadi sebenarnya hampir sama, cuma objeknya atau medianya beda ya. Kalau di Subak tadi, teras ring itu kan fokusnya di daerah tanah miring yang untuk pengairan. Nah, kalau ini daerah kering sebenarnya, daerah di pegunungan. Atau nama lainnya kontur planting, penanaman sesuai garis kontur ya. Selanjutnya ini kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat. Namanya tidak ada spesifik ya. Sebenarnya dimaksud dengan kearifan suku Mentawai ini kemampuan mereka dalam menjaga kelestarian hutan di Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat tadi atas petunjuk-petunjuk dari tokoh masyarakat yang sangat dipercaya di Mentawai. Karena di sana masyarakatnya sangat tradisional ya. Artinya fasilitas kesehatan, pendidikan itu belum memadai. Gitu. Mereka sangat nurut dengan tokoh masyarakat yang disebut dengan sikere ya, atau dukun sebenarnya hampir sama. Nah, karena kan di sana pengobatan itu masih tradisional ya, memanfaatkan tanaman-tanaman obat di dalam hutan. Jadi ketika mengambil pun tidak boleh sembarangan gitu. Mereka sudah mengenal sistem tebang tanam dan tebang pilih ya. Artinya ketika mereka menebang pohon, dia harus nanam lagi. Atau ketika menebang pohon, milih-milih dulu mana sih yang sudah layak untuk ditebang. Ini juga sebenarnya dilakukan oleh masyarakat suku Anak Dalam di Jambi ya. Cuma mereka bukan sekrek namanya, tapi sama aja dukun. Mereka bahkan ke sistem kepercayaannya ya, mereka politeis, percaya banyak sekali dengan dewa gitu. Jadi pohon tuh punya dewa, nanti hewan ini punya dewa gitu. Akhirnya dikeramatkan, tidak boleh disentuh segala macam gitu ya. Terus semong, ini udah pernah Bapak jelasin nih. Apa maksudnya? Yang tahu? Kalau yang semong? Cerita Pak, cerita rakyat Aceh kalau misalkan ada gempa lari ke bukit. Itu dari daerah mana Acehnya? Dari Simele ya. Ini pulau di lepas pantai barat Provinsi Aceh, dekat kepulauan banyak ya. Semacam tradisi lisan sebenarnya. Ada syair-syair gitu kayak lagu daerah yang menceritakan kejadian dulu sekali di Pulau Simele. Dulu pernah terjadi bumi yang bergoyang, maksudnya gempa bumi, terus pesisir pantai tiba-tiba surut. Nah, mereka ada satu syair yang mengarahkan untuk lari ke daerah yang lebih tinggi, ke daerah perbukitan. Ya. Semong disebutnya. Terus ada Tanah Ulen. Ini dari suku Dayak Kenyah. Jadi suku Dayak kan banyak ya. Ini suku dari suku Dayak, Dayak Kenyah di Kalimantan Timur, perbatasan dengan wilayah Sarawak sama Sabah di Malaysia ya. Ini sebenarnya bersama dengan hutan larangan atau hutan keramat Tanah Ulen gitu ya. Tanah ulayah, tanah adat maksudnya gitu ya. Jadi segala hal yang ada di tanah itu tidak boleh diambil, tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dimasuki gitu ya. Dilengkapi dengan cerita-cerita yang mistis biasanya ya. Misal kalau nanti ambil pohon dari situ nanti akan tertimpa sial atau apa tuh. Tujuannya apa sebenarnya untuk melestarikan dari hutan di Kalimantan tadi. Ya, karena ketika semakin menipisnya hutan-hutan tropis terutama di wilayah Kalimantan, tentu akan berdampak buruk gitu kepada lingkungan ya. Terus yang lainnya ada beberapa yang lain, misalnya dari Lampung ada nih, namanya Repong Damar ya. Ada yang tahu ini maksudnya apa? Dari daerah mana deh? Ini si Repong Damar. Lampung mana nih? Udah pernah dengar nggak? Belum ya? Barat Repong, bukan, Pak? hah? Dari mana Nuzwan? Lampung Barat bukan, Pak? Dari pesisir barat. Oh ya, pesisir. Kalau dulu masih masuk Lampung Barat, tapi kan sudah lama ya. Jadi pesisir barat di daerah Krui.
Itu repong damar artinya mereka itu menanam, menjaga, melestarikan pohon-pohon damar di sekitar pemukiman mereka, di sekitar TNBBS ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tujuannya apa? Pertama sebenarnya untuk mata pencarian mereka ya. Mereka kan menderes ini getah damar tadi untuk dijual jadi bahan kosmetik dan yang lain. Itu salah satu yang terbaik ya. Jadi harganya cukup mahal gitu. Selain itu, ternyata pohon damar yang sifat ini daunnya lebat, kemudian akarnya dalam. Nah, ini juga mencegah terjadinya bencana banjir bandang atau kekeringan atau yang lain yang bisa menyebabkan kerugian di masyarakat sekitar pesisir barat tadi. Ya, ini repong damar. Terus ada juga ini Jogotongo ya. Kalau dari namanya tentu ini dari Jawa Tengah ya. Jogotongo itu kalau secara harfiah diartikan sebagai menjaga tetangga. Dari apa? Nah, ini diterapkan ketika pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi mereka saling bahu-membahu, masyarakat satu desa itu dibagi dalam beberapa sektor, ada yang keamanan, ada yang ekonomi, ada yang sosial. Yang keamanan misalnya apa? Mereka menjaga pintu masuk ke desanya agar setiap yang masuk itu bisa teridentifikasi gitu, untuk mencegah masuknya virus tadi ya. Yang sektor ekonomi apa misalnya? Oh, masyarakatnya ada yang terkena positif itu si COVID ini. Akhirnya mereka menyumbang, menyetok makanan buat mereka selama karantina tadi. Nanti ada yang di bagian sosialnya, ada yang sengaja memberikan hiburan kepada masyarakat yang mungkin merasa jenuh, tidak bisa kemana-mana gitu ya. Ini termasuk yang mendapat banyak apresiasi si Jogotongo ini ya, dari media-media luar juga. Terus ada yang dari Sulawesi Selatan, namanya kearifan lokal ya, Pasang Rikajang. Hampir sama dengan si semong tadi, ini merupakan bentuk atau wujud kebudayaan tradisi lisan yang isinya petuah-petuah yang intinya itu untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi ini di masyarakat adat Bugis di Bulukumba ya, di Sulawesi Selatan. Oke, kalau ada yang nanya langsung aja boleh, memotong penjelasan. Ini gambarnya, ini si tanah ulen tadi ya, artinya dijaga benar-benar, bahkan ada timnya gitu ya, semacam rondanya gitu lah untuk meronda hutan tadi, kira-kira ada nggak sih yang sampai masuk ke dalam gitu ya. Terus ini yang nyabu gunung tadi, atau di Jawa Barat sebutnya ngais gunung ya. Kalau dilihat di gambar ini sebenarnya ini masih kurang tepat gitu, karena kan vegetasinya masih berupa tanaman sayur. Ini sebenarnya kurang bagus ya. Harusnya tanaman-tanaman keras. Kemudian ini yang mentawai tadi, ya suku mentawai. Lalu ini ilustrasi dari kejadian semong. Oke, kalau melalui teknologi modern ada beberapa hal yang sudah diterapkan di Indonesia. Pertama, teknologi modifikasi cuaca. Kira-kira ini untuk menanggulangi bencana apa? Kalau teknologi modifikasi cuaca, Banjir, Pak. banjir, diapain banjirnya? Kekering. Hah? Kekeringan bukan, Pak? Ya, kekeringan bisa. Apalagi? Untuk kebakaran hutan ya. Teknisnya gimana sih teknologi modifikasi cuaca ini? Ada gambar pesawat nih. Kira-kira gimana teknisnya? Eh, Gimana Dewa? air gitu nggak sih, Pak? Apa Ya. gimana? Gimana? Apakah helikopternya bawa air terus ditumpahin ke bawah? Apa gimana tuh? Hujan buatan bukan? Ya, hujan buatan Pakai ya. garam disebar ke awan Ya, gitu. pakai garam. Kalau helikopter bawa air itu waterbombing ya. Itu sebenarnya salah satu penanggulangan bencana. Cuma dia sebenarnya teknologi modern sih. Cuma kurang efektif karena kan tidak bisa dalam lingkup yang luas ya. Kalau si waterbombing tadi dan kurang efektif, biayanya juga mahal. Nah, kalau teknologi modifikasi cuaca yang dimaksud ini tadi penaburan garam di atmosfer sehingga nanti membentuk awan hujan ya. Nah, mungkin nanti di wilayah skala wilayah yang lebih luas. Tadi ini cukup efektif karena untuk kebakaran hutan di Indonesia, terutama di Sumatera Kalimantan, rata-rata kan lahan gambut yang terbakar ya. Artinya sebenarnya titik apinya itu tidak di permukaan tanah, tapi di dalam gambut tadi sekitar 10-20 meter ke bawah tanah ya. Artinya ketika disiram dari atas pakai selang atau pakai ember gitu ya. Nah itu apa namanya, apinya ya nggak padam karena masih timbul asap tadi ya. Gitu.
Ini modifikasi cuaca. Terus ada untuk sistem peringatan dini tsunami ya. Kalau Indonesia namanya Indonesia Tsunami Early Warning System. Pakai buoy. Buoy itu sebenarnya sama kayak pelampung, hampir dengan pelampung yang ditaruh di laut agak jauh, nanti dipantau oleh satelit, oleh ini ya, stasiunnya di wilayah daratan. Taunya dari mana? Nanti kan kalau gelombang biasa dengan gelombang tsunami kan sangat berbeda ya. Kalau gelombang biasa tergantung gerakan angin gitu. Artinya dia biasanya ada yang berputar, ada yang kemana gitu. Nah kalau gelombang tsunami biasanya dia searah ya. Biasanya searah dan semakin destruktif atau semakin kencang ke arah daratan gitu. Makanya kadang kalau ada tsunami, terus nelayan itu di tengah-tengah laut, kadang tidak terlalu terasa kalau itu tsunami, karena mereka sudah biasa menghadapi gelombang seperti itu. Makanya banyak yang selamat ya. Itu kecuali yang dekat dengan daratan, ya perahunya akan terbawa ke daratan. Selain tsunami, di Indonesia juga sudah ada untuk bencana meteorologi ya, MEUS, meteorologi early warning system. Ini ada di Lampung juga ada tuh, di Natar ya, ke arah bandara itu ada MEUS di kanan jalan. Dia mungkin memantau untuk gelombang, kemudian intensitas hujan dan yang lainnya. Ini di beberapa negara lain sudah banyak yang menerapkan teknologi modern. Misal kalau di Jepang itu untuk bencana banjir ya, di sekitar Tokyo itu dibangun gorong-gorong di bawah tanah, tapi emang benar-benar luas banget gitu ya. Jadi ketika air hujan dia tidak bisa infiltrasi karena memang sudah tidak ada lahan terbuka, dia surface runoff-nya itu langsung diarahkan ke gorong-gorong di bawah-bawah kota itu, dialirkan ke laut gitu. Jadi cepat hilangnya airnya ya. Kemudian kalau di negara maju dia apalagi rawan gempa atau tsunami sudah tersistemasi secara otomatis untuk peringatan dininya ya. Jadi ketika ada tsunami, gempa dia langsung bunyi semua alarm itu ya di semua wilayah di pesisir pantai, dan pun untuk tanggap daruratnya sangat cepat. Karena informasinya cepat ya, akurat. Itu tadi untuk penanggulangan bencananya. Lalu sebagai masyarakat, sebagai siswa, sebagai guru, sebagai warga negara Indonesia, kita harus berpartisipasi sebenarnya dalam pencegahan dari bencana alam di Indonesia sendiri ya. Nah, kita itu punya hak, punya kewajiban, dan bagaimana sih cara kita berpartisipasi. Nah, hak kita sebagai anggota masyarakat ketika sebelum, sesudah, atau pas terjadi bencana, itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Pertama tentu mendapat perlindungan sosial dan rasa aman, mendapatkan diklat dan keterampilan, ya, simulasi harusnya dari pemerintah juga memberikan fasilitas itu. Seperti di Jepang pernah Bapak sampaikan di pertemuan yang lalu, itu kan ada satu hari khusus untuk benar-benar simulasi. Cuma itu ternyata hanya dilakukan di daerah kota-kota kecil, daerah pedesaan ya. Kalau di perkotaan di Tokyo itu ternyata nggak ada, karena ditakutkan akan menimbulkan kepanikan. Gitu ya, karena kan daerah metropolitan ya, takutnya terjadi kekacauan lalu lintas atau apa yang lainnya. Kemudian mendapatkan informasi secara tertulis dan lisan, jangan sampai misinformasi ya. Misal nanti dari gempa berapa skala Richter gitu misalkan. Dari BMKG menyatakan tidak ada potensi tsunami, ternyata tiba-tiba ada tsunami. Nah, ini kan tidak relevan artinya ya. Kemudian berperan dalam perencanaan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melakukan pengawasan. Lalu ketika terjadi bencana, kebutuhan dasar itu ditanggung oleh pemerintah, ya, sandang, pangan, papan. Jadi ketika rumah kita hancur, tidak punya apa-apa, ketika terjadi bencana itu sudah ditanggung pemerintah harusnya. Makanya pembangunan kembali pemukiman-pemukiman apa namanya si bencana tadi harus segera dibangun. Terus memperoleh ganti kerugian. Nah, ini wajib harus dapat ganti kerugiannya. Terus kewajiban kita, selain kita punya hak, tentu kita punya kewajiban. Pertama, menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya ketimuran, dengan budaya gotong royong, dengan keguyupannya, itu harus menjadi pribadi yang dapat bermasyarakat gitu ya. Artinya jangan sampai timbul konflik-konflik horizontal, menimbulkan bencana sosial. Tidak boleh ya. Terus memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan dengan ya lingkungan sekitar kita lah. Ya. Kita ya menanam pohon, jangan membuang sampah sembarangan, penggunaan energi yang
efisien gitu ya. Terus melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Apa misalnya? Ya misal kita dari mulai struktur bangunan itu harus mulai diperhatikan. Kalau kita sudah paham nih bagaimana sih ciri-ciri rumah yang tahan gempa gitu ya. Ciri-ciri rumah tahan gempa itu dia pondasinya tidak langsung tertanam di tanah sebenarnya. Artinya konsep rumah panggung, rumah tradisional di Indonesia itu sudah aman dari gempa. Ya, artinya ketika terjadi gempa, gerakan tanah tadi, pondasinya itu tidak langsung bergeser gitu ya. Karena kan dia tidak langsung tanam ke tanah. Lalu sebenarnya ini ya, menggunakan bahan-bahan yang ringan. Itu misal gentengnya kita rubah, jangan pakai genteng tanah, kita pakai genteng yang seng atau apa itu ya, yang jadi satu gitu. Tadi terus memberikan informasi yang benar kepada publik. Jangan mudah percaya. Artinya di cross check dulu kalau dapat pesan berantai misalkan terjadi bencana gini, ya itu harus kita cross check, kita periksa dulu benar nggak sih? Jangan malah kita ikut menyebarkan sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Boleh ya? Bentuk partisipasinya ada banyak, beberapa ini ya, aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan, ya seperti kemarin memberikan tugas keterampilan tentang risiko bencana, ya itu ini ya, artinya bukan tempat tinggal kita sebenarnya untuk mengidentifikasi di Kalimantan. Sehingga kita tahu, oh ternyata di Kalimantan itu aman loh dari bencana ini, artinya ke depan sangat menjanjikan kalau kita hidup di daerah sana. Gitu ya. Terus memberikan usulan, peduli, sadar, menjaga berbagai upaya mitigasi, terus aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Oke.